Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media belakangan ini tentu tengah dihebohkan dengan raibnya perseteruan antara pedangdut Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil yang seolah tidak pernah ada habisnya. Meski masih kental dengan suasana Idul Fitri atau Lebaran saat ini, memang menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan. Ya, kembali mencuat di aplikasi Twitter atau X. Seorang warganet di aplikasi kembali memposting ulang video siaran langsung DP, di mana ia menyebutkan melakukan kekerasan kepada seorang pria di sebuah apartemen di Bilangan, Kemayoran, Jakarta Pusat, buntut dari tindakan penyimpangan yang konon dilakukannya. Permasalahan ini pun ramai ditanggapi warganet jika pria malang tersebut adalah King Saipul Jamil. Disinggung mengenai hal ini, Bang Ipul pun seolah dibuat geram dan menyangkal tudingan tersebut dialamatkan sang mantan istri terhadap dirinya. Lantas, seperti apakah klarifikasi Bang Ipul mengenai hal ini? Siapa pula komentar Bang Ipul mengenai sesosok pria yang banyak warganet menduga adalah dirinya tersebut? Dan lantas, seperti apa pula kelanjutan pelaporan dugaan penghinaan yang dilaporkan King Saipul Jamil untuk pemilik nama asli Dewi Muria Agung tersebut? Benarkah pula pelaporan yang dilayangkan Bang Ipul terkendala karena DP memiliki banyak cara untuk bisa lepas dari pelaporan yang sudah dilayangkan King Saipul Jamil dan kabarnya sudah diterbitkan LP atau laporan penindakan kasusnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali viralnya video siaran langsung pedangdut Dewi Persik yang kembali viral di aplikasi X memang seolah merubah suasana Idul Fitri atau Lebaran menjadi sedikit memanas karena aksi yang diduga kembali dilakukan pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur tersebut. Ya, telah dilaporkan sang mantan suami King Saipul Jamil karena dugaan tindak pencemaran nama baik atau fitnahan yang diduga dilakukannya. Pemilik nama asli Dewi Muria Agung tersebut harus kembali berhadapan dengan sang mantan suami saat videonya kembali viral dan langsung ditanggapi serius oleh King Saipul Jamil. Ditemui tim Intens Investigasi di kediamannya untuk mengkonfirmasi video yang tengah viral dan dalamnya menampilkan DP diduga melakukan kekerasan kepada seorang pria yang tidak dimention namanya oleh DP saat itu. Memang banyak warganet yang beranggapan pria tersebut adalah seorang Saipul Jamil, apalagi DP menyebutkan melakukan aksinya di sebuah apartemen di Bilangan, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimana King Saipul Jamil pun pernah menyewa apartemen di daerah tersebut. Lantas seperti ini sanggahan King Saipul Jamil mengenai sosok pria yang dimaksud DP dalam videonya tersebut, seraya memberikan kisi-kisi perihal sosok pria yang menurut Bang Ipul benar adalah kekasih pedangdut Dewi Persik saat itu tersebut. Aku lagi di atas waktu itu di apartemen Kemayoran. Gua ngeliat dia, gua di belakang dia, gua langsung tendang palanya. Itu bener itu, galak gua memang karena dia selingkuh. Nih, saya udah bilang yang ditendang itu bukan saya. Kan udah bilang, kalau orang bohong pasti beritanya, pasti statementnya beda-beda. Yang ditendang dia itu pacarnya dia, inisialnya itu AR. Nah, saya sebutin aja ya, AR.
model. Karena kenapa saya berani ngomong begini? Karena dia curhat ke saya di studio Trans TV. Udah kan saya bocorin tuh. Kalau saya kan SJ. Ini AR yang dia tendang cowok dia. Ketahuan sama dia katanya. Makanya putus. Nah di situ saya deketin Dewi Persik. Gitu. Jadi dia tuh cerita tentang orang lain, tapi yang dia ceritakan seolah-olah saya yang ditendang. Saya bilang, lu nendang di mana? Lupa kali lu ya. Yang lu tendang tuh mantan lu. Kagak pernah gue ditendang di mana. Apartemen Kemayoran, bener apartemen gue. Tapi itu lokasinya gue nggak tahu tuh dia ditendang di apartemen mana. Dia bilang dia kepergok sama cowoknya dia di apartemen. Lagi mau ngapel ditendang, kata lagi sama cowok. Ketemulah gue di Trans TV, dia nangis, gue tanya, "Wih, cowok lu mana?" "Udah putus bang." "Kenapa?" "Aku lihat dia selingkuh sama Gue tendang palanya nih." Gue inget banget lillahi ta'ala. Itu cowoknya dia, jadi dia dapet cowok gitu. Nah ini gue clearin aja ya. Tapi nggak usah disebutin namanya, ini aja AR. Iya, inisial aja AR. Gitu biar jelas ya. Jadi gitu, makanya saya bilang gitu. Jangan ngada-ngada. Bikin cerita, akhirnya kan jadi kebongkar. Gitu. Ya? Gitu, seperti itu ya, mohon maaf. Jadi saya juga nggak mau difitnah terus-terusan ya. Jadi saya ngomong begini untuk biar lebih jelas. Jadi kan kadang-kadang penonton pengen tahu, emang kalau benar itu bukan Bang Ipul, siapa namanya? Ya udah inisialnya AR. Karena gue ingat dan gue kenal nih sama nih model. Karena sangkatan gue, tapi dia sinetron. Tapi sampai sekarang nih model masih eksis, masih main sinetron. Pokoknya kodenya mukanya Asian look karena dia sukanya dengan Asian look. Ya udahlah pokoknya lah ya. Jadi yang dia tendang tuh bukan gue. Tapi itu sudah masa lalu. Ya ini kan biar clear aja. Gak usah cerita yang ngadi-ngadi. Ya kan nanti kalau sana ya kebongkar dia yang malu. Udahlah kita sudah tua. Ya kan. Gak usah cerita yang enggak. Kalau ngomong keburukan, kamu juga punya keburukan, saya juga banyak keburukan gitu. Udahlah, gak ada yang sempurna. Ya, ini mumpung Idul Fitri, ya. Atas nama pribadi, mohon maaf lahir batin. Tapi untuk soal kasus di kepolisian ya tetap dilanjutkan, karena biar ada titik terangnya, seperti itu. Jadi buat nextnya tidak ada lagi orang-orang, manusia-manusia yang berani menyebarkan berita hoax. Biar Indonesia bersih dari penyebaran hoax, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun artis. Ia memberikan sanggahan perihal dugaan pria yang dimaksud DP dalam videonya yang tengah viral. Seperti diketahui memang bukan kali pertama sang mantan istri membawa-bawa namanya dalam beberapa siaran langsungnya di media sosial. Bang Ipul pun menjelaskan kemungkinan dugaan awal mulanya DP mulai membawa-bawa namanya adalah lantaran ia berkomentar mengenai permasalahan DP dengan hewan kurbannya saat itu. Namun menurut Bang Ipul banyak pernyataan keluar dari mulut DP yang akhirnya tak benar, sehingga akhirnya membuatnya dengan berat hati melaporkan sang mantan istri ke pihak kepolisian. Ya pastilah di mana-mana kalau dijelek-jelekin, terus sesuatu yang sudah pernah dibahas tiba-tiba dibahas lagi, terus apalagi pembahasannya juga nggak bener. Saya yakin bukan hanya saya aja, seluruh manusia, seluruh penonton di Indonesia juga pasti nggak suka, ya kan? Diceritakan aib kita yang tidak pernah terjadi, tiba-tiba diobral, diomongin ke orang lain, itu kan jatuhnya fitnah. Itu kan pasti semua orang juga nggak suka. Saya yakin bukan hanya saya aja, semua orang juga pasti nggak suka lah diperlakukan seperti itu. Iya, saya kan awalnya kan gini. Saya kan sebenarnya awalnya saya sama DP itu, saya cuma menasehati dia soal sapi Pak RT. Dia membalas ke saya itu nggak nyambung.
Harusnya kalau kita nggak bahas soal sapi Pak RT, dia tuh cukup bilang begini aja. Udahlah Mas Ipul, nggak usah ikut campur urusan aku. Itu urusan aku sama Pak RT, udah beres. Kalau dia kan jawabannya ngalor ngidul. Bilang kemana-mana lah, kasus lah apa, kan gak nyambung. Ya kan? Ini yang siapa saya bilang kan? Karena memang kasus saya bukan ada. Kalau nggak percaya silakan ditanya sama ke pengadilan. Gitu. Jadi dia mungkin mau membalas sakit hati tapi dengan fitnahan, jangan dong. Kalau lo mau balas sakit hati, pakailah fakta dan data yang benar, yang akurat, jangan ngadi-ngadi. Kalau ini kan semua ngadi-ngadi. Makanya alhamdulillah laporan saya diterima sama Polda. Karena apa yang diucapkan semua itu tidak benar. Dan boleh, silakan. Siapapun kalau merasa difitnah, kalian adukan ke kepolisian, yang penting punya alat bukti minimal 2. Sementara itu, seperti diketahui pula, pelaporan yang dilayangkan Saipul Jamil ke pihak kepolisian cukup berjalan lambat, sampai ia sempat mengalami kejadian yang kurang mengenakan di awal Januari 2024. Kejadian yang kurang mengenakan ini pun konon tak lepas dari mulut Jahil DP untuk memberikan komentarnya. Lantas seperti apa Saipul Jamil memberikan penjelasannya mengenai laporannya terhadap Dewi Persik ke pihak kepolisian? Seperti apa pula perkembangannya? Dan benarkah pula langkah demi langkah telah dilakukan King Saipul Jamil, namun tak juga mendapat titik terang dari laporan polisi yang telah dilayangkannya, dan saat ini masih terus berada di pihak kepolisian? Saya sudah menjelaskan bahwa apa yang pernah diungkit sama mantan istri saya yang pertama itu tidak benar, makanya saya polisikan dia. Alhamdulillah LP-nya terbit. Jadi kalau seandainya suatu perkara yang kita laporkan kepada kepolisian, kalau LP-nya terbit, artinya itu fix ada tindak pidana. Kecuali kalau laporannya tidak terbit, berarti tidak ada pidana gitu. Jadi tinggal sekarang kewenangan dari kepolisian, saya sama tim pengacara masih menunggu respon dari kepolisian. Yang selama ini ditanya sama pengacara saya, ya sebentar. Jadi ya udah kita hargailah. Mudah-mudahan dengan turunnya berita ini, penyidik yang menangani kasus saya dengan DP dan juga LG, karena kan saya ada 2 kasus yang saya laporkan ke Polda, alhamdulillah dua-duanya terbit LP gitu kan. Karena apa? Buat efek jerah bahwa jangan semena-mena, ya kan, terhadap orang lain gitu, jangan menyakiti orang lain gitu. Jadi kita punya kepolisian, silakan kalian pemirsa di rumah yang ada masalah dengan hukum, adukan kepada kepolisian. Insya Allah kepolisian akan merespon kalau memang itu ada tindak pidananya gitu. Jadi untuk menunjukkan juga bahwa tidak ada yang namanya kebal hukum di Indonesia, ya kan, walaupun ada gosipnya si A kebal hukum, si B kebal hukum. Jadi ini ada justru momen terbaik bahwa polisi bisa menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang salah, yang bermasalah, wajib ditindak dengan hukum yang berlaku. Yang jelas sekarang saya udah gak pernah mau merespon lagi dengan statement orang-orang yang udah saya laporkan. Karena apa? Karena kan sudah diurus sama kepolisian gitu. Jadi sekarang saya duduk manis, tinggal saya menerima kelanjutan kasus ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya bukannya dendam, tapi saya kepengen orang-orang yang suka mengganggu hidup orang lain, suka ngejek-jekin orang lain ini ditindak dengan baik, ditindak dengan tegas. Sementara itu, sejak terseret permasalahan hukum lamanya, ada saja memang sedikit kecatatan yang melekat di balik sosok King Saipul Jamil. Seperti saat kembali diangkat oleh rekan seprofesinya Ivan Gunawan dalam candaannya berkedok kuis yang tengah viral saat ini. Lantas bagaimana buka suaranya Igun mengenai candaannya yang menyakiti hati King Saipul Jamil? Benarkah akan ada langkah hukum yang akan dilakukannya seperti halnya dilakukan King Saipul Jamil untuk sang mantan istri Dewi Persik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Pepatah tersebutlah yang seolah tepat guna menggambarkan kemalangan yang didapatkan Saipul Jamil baru-baru ini. Ya, sejak terseret permasalahan hukum lamanya, ada saja memang sedikit kecatatan yang melekat di balik sosok King Saipul Jamil. Meski sudah berbagai cara dilakukannya untuk menghilangkan image tersebut, apa daya, permasalahan ini masih belum sepenuhnya hilang dan bahkan lebih parahnya lagi menjadi objek bercanda bagi rekan seprofesinya Ivan Gunawan. Lantas, bagaimana buka suaranya Igun mengenai candaannya yang menyakiti hati King Saipul Jamil yang sebenarnya sudah disadari olehnya dan telah meminta maaf tersebut? Benarkah pemilik nama asli Ivan Gunawan Putra ini seolah dibuat kapok dan tak mau bercanda yang membawa-bawa permasalahan masa lalu orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak mau bahas itu ya, karena buat aku itu sebagai satu musibah yang tidak seharusnya terjadi. Itu aja sih, jadi aku sangat menyesalkan semuanya. Ya kan kalau namanya sahabat kan pasti juga ikut berkomentar. Ya tapi yang jelas adalah aku seneng banget teman-teman media sayang sama aku, bisa tahu mana yang harus diposting, yang mana enggak gitu. Tapi kalau aku memahami itu semuanya bahwa harus lebih berhati-hati lagi dalam circle pergaulan. Sekarang semua orang itu pada gila-gila FYP, pada pengen terkenal, pengen banyak viewers, terkadang malah jadi ngerugiin orang lain gitu kan. Jadi ya memang harus semakin berhati-hati. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Ya, menuturkan sebagai teman memilih untuk memaafkan candaan dari sang sahabat. Meski begitu, sebenarnya jauh di dalam hatinya menyimpan perasaan sakit hati. Dari bercanda ala kuis yang dibungkus Ivan Gunawan dalam acara Halal Bihalal yang digelarnya beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tersebut. Meski begitu, King Saipul Jamil yang langsung dengan gentle mengakui kesalahannya yang membuat Bang Ipul tidak ingin memperpanjang permasalahan ini. Misalnya yang ngepost di sosmed kan dan menjadi viral gitu, itu kan saya juga nggak tahu. Yang jelas saya tidak pernah mengepost model begituan, konten begituan. Buat saya sangat memalukan sekali ya, walaupun dia juga teman gitu. Karena itu kan sangat menyakitkan gitu ya. Di situ ya saya terus terang saya sakit hati. Cuman saya tutup dengan senyum gitu, dengan tertawa. Jadi seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Itu kalau boleh jujur ya perasaan saya pada saat itu. Karena ya kan saya biar bagaimanapun, walaupun saya pernah melakukan kesalahan di masa lampau, ya tetap saya juga tidak mau lah kesalahan terulang lagi gitu kan. Saya benar-benar mau menjadi orang yang baik, ingin berusaha menjadi orang yang benar gitu kan, tidak mau terulang lagi seperti itu. Tiba-tiba ada teman baik saya bikin kuis model begitu gitu. Ya udah, akhirnya ya tapi saya juga ya sebenarnya saya masukin ke hati. Cuman saya gimana, temen mau marah nanti takutnya nanti mengacaukan suasana kan nggak enak.
Ya kan, nanti dibilang baper lah atau gimana. Ini udah saya pura-pura enjoy aja gitu pada saat itu gitu. Dan luar biasanya Igun besokannya langsung nge-WA saya gitu. Dia kan manggil saya papi, pi, gila ya, yang kejadian kuis kemarin viral nih gitu. Waduh, baik yang pokoknya baik yang julid lah gitu. Terus akhirnya gue bilang gini, yalah lain kali mah kalau bikin kuis tuh hati-hati, dipikirkan dulu efeknya kalau bikin kuis seperti itu. Tapi untungnya Igun baik juga, dia bilang iya gitu. Dia menyadari kalau dia tuh salah walaupun mungkin buat bercandaan, tapi kan untuk orang lain kan belum tentu. Di luar dari circle-nya mereka kan belum tentu gitu. Kalau saya sebenarnya gini, saya tuh berteman sama siapa aja. Yang penting orang itu baik, saling menghormati, saling menghargai. Saya tidak pernah melihat dia artis atau bukan. Yang bukan artis pun kalau dia baik, dia banyak memberikan hal yang positif buat saya, kenapa enggak saya berteman. Dan saya di rumah saya lebih banyak berteman sama orang biasa yang profesinya gitu. Jadi ya memang hal seperti ini sih ya bagusnya ya setelah terekspos ke berbagai media sosial ya artinya masih banyak orang yang peduli gitu loh terhadap hal seperti ini. Makasih gitu. Jadi next time-nya ya untuk Igun, untuk saya, untuk siapapun jangan melakukan hal yang bodoh seperti ini gitu. Bikin kuis tapi yang menyakitkan hati orang lain, melukai hati orang lain gitu, yang berkaitan dengan hal-hal yang sensitif ya jangan gitu. Mendingan bikin soal-soal yang lebih baik lagi, yang bagus lagi, yang lebih membangun, yang bikin orang happy dan nggak sakit hati gitu. Ya kalau dia meminta maaf ya saya terima, nggak minta maaf pun juga udah saya maafkan gitu. Jadi ya ke saya pribadi sih nggak ada. Ya saya bilang tadi, ya saya secara pribadi, misalkan dia minta maaf ataupun tidak minta maaf, saya sudah memaklumi, saya sudah memaafkan gitu. Karena ya soal kecewa sih pasti ada kecewa ya gitu. Tapi saya nggak gila dia minta maaf ke saya, enggak gitu. Tapi kalaupun dia minta maaf ya alhamdulillah. Nggak minta maaf pun juga nggak apa-apa gitu kan. Saya sudah memaafkan, saya sudah mengikhlaskan gitu loh kejadian seperti ini. Yang mudah-mudahan next time-nya Igun ataupun saya ataupun kalian semua yang nonton acara ini ya, ini mungkin ini ada hikmahnya lah. Kalau bercanda jangan keterlaluan. Ya, kalau mau bikin sesuatu yang heboh tuh harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai ada orang lain tersinggung, ya kan? Ada orang lain jadi jadi kecewa, jangan gitu. Mudah-mudahan lah, apalagi ini mumpung masih suasana Idul Fitri. Ya sekali lagi bahwa saya secara pribadi dan juga mungkin Igun ya manusia biasa yang khilaf, yang mungkin menurut kita tuh bercanda tapi menurut orang lain tidak, ya kan? Itu kan bisa aja terjadi gitu. Tapi ini saya secara pribadi saya minta maaf. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.